Oke, di Outframe kali ini bintang tamu gua, wow, pemersatu bangsa. Oh, Wah, suaranya enak banget ya. Bella Rasya Pratama. Berliana Lovel. Nggak, lu kenapa sih nggak mau dipanggil nama, itu nama asli lu bener kan? Bella Rasya Pratama ya. Itu bagus loh namanya. Bella Rasya Pratama. Berarti lu anak pertama ya? Anak pertama dan satu-satunya. Pertama dan terakhir. Bokap nyokap nggak ada kepikiran nambah adik gitu? Enggak, katanya Satoyu udah ribet kan. Satoyu udah hancur-hancuran gue katanya. Tapi kenapa lu pakai nama yang bener tuh Berliana atau Berliana? Berliana. Berliana Lovel. Kenapa lu pakai nama itu? Sebenarnya Bella Rasya Pratama itu nama waktu kecil terus aku sakit-sakitan. Sakit-sakitan digantilah Berliana Rasya Pratama. Oh, Berliana Rasya Pratama. Nah, Lovel itu nama keluarga. Aku ambil Lovelnya. Jadi Berliana Lovel. Gitu. Oh, berarti basicnya sama kayak gue. Apa tuh? Nama gue kan Syahid Fadila Iskandar. Nah, cuman waktu kecil nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit. Karena makannya banyak banget gitu. Akhirnya karena masuk entertain, gue ambil nama tengah gue Fadi Iskandar gitu. Oh. Biar gampang aja kalau misalnya dipanjangin semua nanti gue dipanggilnya Habib. Oh iya benar ya. Kalau nggak Pak Emang Ustadz. iya ya? Enggak, bercanda. Oh. Bercanda. Oke. Dia anaknya innocent banget ya, kayak di foto yang itu ya, konsep yang wow. Ya itulah pokoknya ya. Itu. Oke, kita ngomongin sedikit tentang perjalanan cinta. Bukan cinta. Spiritual. Oh Wah, enggak ya. serem banget gitu. Serem sih ini. Serem gak sih poster gue? Serem. Mau nonton gak kalau misalnya gue undang? Mau. Serius, ini film gue loh. Oh iya, wow. Iya, tapi gue gak main. Marilah pulang bersama-sama. Itu. Suaranya bagus ya. Hah? Penyanyi? Lu penyanyi bener? Basicnya ya, penulis sebenarnya. Penulis lagu? Penulis sajak. Sejak kapan nulis? SMP ya, SMP udah nulis novel waktu itu. Tapi basicnya suka sajak banget sampai detik ini. Apa yang ngebuat lu jadi suka sama sajak? Sorry, sajak itu beda gak sama pantun sama puisi? Beda dong. Pantun yang Cakep. cakep. Terus? Kalau puisi itu sama sajak beda. Kalau puisi lebih Harus itu kan, sederhana. yang belakangnya A, B. Oh itu pantun. Kalau puisi masih bebas ya belakangnya ya? Masih bebas. Kalau puisi kayak ungkapan hati tapi yang bagus gitu. Kalau misalnya sajak kayak satu kalimat sajak itu bisa diartiin sama 5 orang tuh dengan 5 arti yang berbeda. Contohnya? Contohnya cintaku tidak bertuhan misalnya. Kamu artinya bisa beda, aku bisa beda. Kalau kamu artinya apa? Cintaku tidak bertuhan. Cintaku tidak bertuhan. Kalau gue ngartiinnya cintaku tidak bertuhan kayak lebih, misalnya gue cinta sama seseorang gitu. Ya gue tidak memasrahkannya ke Tuhan, gue maksain aja gitu. Bener, bisa gak sih masih kayak gitu? Bisa? Bisa ya? Kalau Berli sendiri ngartiinnya apa? Kalau aku lebih ke cinta tak bertuhan itu cinta sama Tuhan kan harusnya nomor 1 ya. Tapi karena cinta aku tidak bertuhan tuh kayak ya udah nggak ada Tuhan, cuma ada cinta doang. Ya bisa juga sih. Banyak kan jadinya. Banyak artinya. Oh sajak tuh itu ya. Ini bahasa Indonesia. Basicnya kayak gitu. Bahasa yang paling Indonesia. gampang. Oke, dari satu kalimat aja tuh. Dulu bikin sajak emang udah berapa lama? Aku SMP udah mulai belajar ya. Belajar sendiri sih, otodidak, baca. Yang ngebuat akhirnya suka siapa? Orang tua atau? Enggak, aku. Ini Indah aja gitu. Ini lumayan Beda unik loh. ya. Iya beda gitu. Lumayan sih. Lumayan emang. Lumayan. Tapi aku ada Instagram buat tulisan-tulisan aku kok. Apa sih kalau boleh tahu? Berhati di sini. Oh. Apa sih coba lihat? Oh, Hah? Iya ada. Dikunci nggak? Enggak dikunci. Coba kita lihat. Ada di bio aku deh, Kak. Berhati di sini. Oh kayak gini. Hubungan adalah kata saling. Dalam tuh. Titik terang. Seru.
Kayaknya nanti boleh juga tuh kita ngebahas tentang sajak. Boleh Biar dong. nggak ribet nulis caption ya. Tapi kenapa lu kalau misalnya di caption lu bikin apa caption gitu ya di Instagram lu sendiri gitu, kok susah gitu untuk nulis sajak gitu? Kayaknya berbeda banget dengan Berbeda ya. karakter lu yang sekarang ini. Karena udah kebentuknya kayak gitu dan netizen maunya kayak gitu. Jadi ya karena Berli itu kerja di sana, ya udah. Kan kadang kita hobi sama kerja kan harus beda ya, Kak. Jadi aku bedain. Gitu. Emang sebenarnya karakter Berliana Lovel itu seperti apa sih? Aku manja pasti, terus introvert sebenarnya, sering di rumah, males keluar, nggak suka keluar. Kalau rame bisa pingsan. Hah? Itu aku. Kenapa? Nggak tahu. Aku kalau terlalu rame bising itu mual pingsan. Gitu. Makanya aku kalau misalnya ada meeting nih ngelihat dulu tempatnya kayak gimana gitu, agak ribet. Tapi bukan karena sombong, enggak. Karena ribet nantinya gitu. Oh bisa kayak gitu ya? Kebiasaan sendiri kali ya, Kak. Ini udah berapa lama sendiri? Jomblonya. Ya boleh sama aja sih ya. Jomblonya udah berapa lama? Jomblo 3 tahun ya. 3 tahun. Betah jomblo? Betah nggak betah lah. Ada plus minusnya pasti. Plusnya? Plusnya bisa mencintai diri sendiri lebih dari kemarin. Oke. Minusnya ya sometimes aku rasa sepi, pengen ada yang merhatiin gitu. Tapi bukannya dengan menyapa semua followers kamu di Instagram, gimana sih? Coba contohin dong. Morning Assalamualaikum. Beda ya suaranya ya. Beda loh. Bisa gitu ya. Iya, makanya kayak waktu Berli datang ke sini kan, gue pikir orangnya rame nih, seru nih. Dari tadi kita jarang ngobrol, aku cuman ngecek make up, foto baru kita ngobrol. Ternyata lu orang yang lu bilang tadi ya, suka sendiri, introvert, terus melihat situasi dulu kali ya. Mungkin kalau misalnya di lingkungan yang nyaman, mungkin lu udah mengeluarkan karakter lu yang beda lagi paling gitu ya. Tapi biasanya kalau udah nyaman itu lebih ke manja. Oh gitu. Karena anak tunggal kali ya. Jadi mama tuh bener-bener masih kayak kalau ketemu mama tuh masih dipangku sama mama, masih bobo bareng sama mama gitu. Seumur segini? Iya. Bobo tuh masih pelukan sama mama. Oh. Gitu, masih suka disisirin. Oke. Oke, sedikit berbicara mengenai nyokap ya kan. Sama ya orang tua lah. Orang tua tinggal di mana ya? Orang tua di Bogor. Di Bogor. Lu asli Palembang. Lampung, Palembang. Berarti orang tua di Bogor, terus ketemu sama bokap nyokap tuh berapa lama? Seminggu berapa kali? Seminggu 2 hari 3 hari. Oh sering pulang juga? Sering. Karena sendiri juga di apartemen? Kalau nggak ada kerjaan aku pasti pulang. Pasti pulang. Ya kalau di Jakarta pasti ada kerjaan, tapi kalau nggak ada aku pulang. Sedekat itu ya berarti sama orang tua ya? Banget, aku setiap hari video call sih. Kok gue pernah dengar lu pernah kabur gitu dari rumah, lari dari rumah? Iya, karena lagi ABG mungkin deh gitu, dikekang banget sama nyokap karena anak cewek satu-satunya kan. Gerah gitu ngelihat teman-teman kayaknya bisa nih kerja kelompok, kok gue nggak boleh ya setiap kerja kelompok atau bla bla segala macam, ketumpuk marah, meledak tuh kabur gitu. Berapa lama? Setahun ngamen. Hah, buset. Gimana? Setahun. Orang tuh kalau dari rumah tuh paling lama seminggu gitu. Iya, padahal manja ya. Padahal 2 kali 24 jam tuh udah harus lapor Pak RT biasanya kan. Aku setahun kabur. Terus nggak ketemu, nggak bisa dihubungin sama nyokap apa gimana? Nggak ketemu, nggak bisa dihubungin. Aku ngamen kan di jalan. Sorry, waktu itu posisi lu kabur dari rumah itu posisi lu tinggal di mana? Pas kaburnya di Sanggar. Sanggar tuh dari mana ya? Sanggar itu di Bandung ada sanggar khusus pengamen namanya Sanggar Bangun Pagi. Nah aku di sana. Bokap nyokap udah di Bogor? Di Bogor. Lu kabur ke Bandung. Padahal aku tuh nggak pernah ke Bandung seumur hidup aku. Baru sekali itu. Terus di sana lu kenal siapa? Nggak kenal. Kenalan. Umur berapa ya? Umur 18, 19 juga nggak salah.
Oh iya masih Masih lumayan. labil gitu. Masih labil lah ya. Terus apa yang memutuskan lu pengen tinggalnya memilih Bandung? Karena waktu itu naik bus, ternyata busnya arahnya ke Bandung. Gitu. Nggak sengaja. Sengaja. Guenya tuh nanyanya udah seru gitu ya. Udah kayak Kick Andy gitu ya. Ini udah Gak seru gitu. cocok. Gak cocok iya bener. Aduh, oke. Langsung buyar semua. Nggak kan karena gue penasaran kan gitu. Iya. Ternyata nggak. Mungkin Terus kalau arahnya ke Tasik, aku ke Tasik kali. Terus lu selama setahun itu hidup gimana? Emang bawa duit? Bawa itu aku cuma 50.000, ongkos 37.000 kalau nggak salah, sisa beli es teh manis. Terus aku lapar kan, di tempat es teh manis aku itu kayak di pinggir terminal itu, aku beli es teh manis tuh, terus aku diam aja ngeliatin orang makan, lapar. Terus ada yang ngamen, terus aku bengong ya udah kelamaan. Aku pinjam gitar kan, sedih kan ceritanya, galau kan. Ya udah dari situ ngobrol sama pengamennya, terus lanjut 1 tahun ngamen. Gitu. Pacaran sama pengamen itu? Enggak, udah tua. Diajarin Udah bapak-bapak. emang lu basicnya bisa nyanyi berarti ya? Bisa nyanyi, bisa main Suka gitar. main gitar juga, main musik juga gitu. Pas banget nih. Coba Wan, ambilin Wan. Udah gak bisa dong aku. Nggak apa-apa. Aneh, kukunya panjang. Oh iya Kukunya benar. lagi jadi perempuan. Oh iya Makanya benar. kukunya jarang panjang itu gara-gara pacar saya selalu ingin dipetik. Oh. Pacarnya gitar? Iya. Oh, iya kayak gue kan pacar gue kamera. Iya, aku gitar. Selalu dipencet, Langsung dipencet. Aku digenjreng, digenjreng gitu. dikocok. Iya bener main gitar, Main bener. gitar dikocok kok nggak dipetik. Betul, main gitar kayak gitu. Masa dijilat gitarnya? Ada loh pemain gitar yang gitarnya dijilat. Ada, Yang- cuman itu lebih ke melodi. Oh iya benar. Aku kan akustik. Oh, akustik. Nggak tadi kalau misalnya bisa tolong stemin. Oh, Masalahnya ini gitar fals banget suaranya. Oke, berarti lu cabut ke Bandung, lu setahun gitu. Terus apa yang ngebuat lu akhirnya balik lagi sama orang tua lu? waktu itu kakek sakit ya. Aku pulang akhirnya. Taunya? Bawa Dihubungin. handphone gak sih? Enggak, dihubungin dulu tuh lewat Facebook. Waktu itu. Tapi udah punya handphone waktu itu ya? Enggak. Terus lu tau ada berita di Facebook? Warnet. Oh ngalamin juga ya? Ngalamin dong. Saya kan. Oh iya lupa. Saya pikir Anda 23, 22 Enggak, ya. saya 19 sebenarnya. Iya, masih masuk sih. Dengan berat badan 43 kilogram. Kecil banget aku tuh. Makanya kalau misalnya di Instagram tuh orang lihat, wah gede nih badannya gitu. Aslinya emang gak ada. Kenapa bisa Sunda pakai da? Ya bisa lah, aku kan di Bandung 1 Iya. tahun. Benar. Di Bogor dari kecil. Oh pantes, sama kita. Coba ngomong bahasa Sunda. Non. Ya naon teh apa? Da BG tahu atuh, neng. Oke, Berli, oke berarti kan lu pernah ngamen, terus juga lu akhirnya balik karena kakek sakit. Terus akhirnya gimana pertama kali ketemu lagi sama bokap nyokap lu? Bokap nyokap Marah ketemu itu enggak. Nyokap belaga cuek itu. Belaga cuek tapi sedih mukanya. Sedih lah pasti, maksudnya kangen terus. Tahu nyokap marah tapi nggak bisa marah karena kalau marah takut kabur lagi mungkin. Tapi banyak banget pelajaran yang aku ambil, Kak. Dari aku ngamen itu yang aku ambil adalah, mungkin aku bisa bilang hidup aku tuh paling bahagia adalah pada saat aku ngamen. Kenapa? Dibandingin sekarang. Kenapa? Karena aku nggak banyak mau, aku nggak pengen apapun, aku tidak berharap apapun, aku tidak berharap uang lebih, aku cuma berharap bisa makan hari ini. Lalu uang habis, ya besok aku ngamen lagi, ada lagi, ya udah gitu aja, nggak ada yang aku pikirin sama sekali. Mana ada yang nggak enak hidup kayak gitu. Kalau sekarang ada iPhone, waduh pengen beli iPhone, pengen beli ini, pengen beli itu, kan kesiksa sendiri sebenarnya. Setuju sih. Tapi ya lu dengan umur segitu, gue juga sebenarnya sama. Cuman gue nggak ngamen, gue nggak kabur dari rumah. Ya umur segitu menurut gue
gue kerjaannya cuman main bola, main basket, nyampe rumah dimarahin karena PR nggak dikerjain. Kayak Kalau dulu. gue kan enggak. Kalau apa? Gue kan enggak ada yang marahin. Oh enak juga ya. Iya, kalau aku ngamen enggak ada yang marahin lah. Mau marahin apa? Target kerjaan enggak ada. Itu ngegrup gitu gak sih pas ngamen? Ngegrup ya. Jadi ngamennya itu 5 personil. Cello, kontrabas, biola, perkusi, Itu gitar. kayak konser dong. Iya. Akustik. Itu Lagunya lagu-lagu lama. sorry, gitu. ini ngamennya di kafe-kafe berarti ya? Enggak dong. Di rumah makan biasa. Yang kalau misalnya nyanyi itu saingan sama knalpot, tukang kenek, knalpot bus, segala macam kan depan terminal. Oh ngamennya di situ. Terus tidur di mana? Dia itu di Sanggar. Sanggar pengamen itu. Banyak yang tinggal di situ. 30 orangan. Banyak ceweknya juga. Banyak, ada ya setengahnya cewek lah. Ada ibu-ibu gitu-gitu lah. Seru lah. Itu dengan kondisi kayak gitu aman loh. Dengan tinggalkan lu pendatang, lu dari Bogor. Ya kita juga nggak tahu mereka juga apakah dari Bogor juga, dari Bandung juga asli atau gimana gitu. Alhamdulillahnya sih aman. Tuhan masih baik aja sama aku sih. Masih jaga. Kalau enggak aku udah jadi anak pang kayaknya. Berarti alirannya punk ya, Pang. nggak akustik. Akustik. The Rock City. Itu punk gak sih? Enggak Wah tahu dia nggak tahu lagi. aliran. Makanya dong kayak gue nggak ngerti musik. Ai. Jadi kalau salah nggak masalah gitu kan. Oke, akhirnya lu ketemu sama nyokap, terus nyokap juga sempat gengsi juga gitu, tapi sebenarnya kangen juga gitu. Kangen. Bokap nggak marah sama sekali ya? Enggak. Bokap lebih kalem ya. Bokap lebih kalem. Terus akhirnya sampai detik ini akhirnya lu sedekat itu. Dari Sama. dulu udah deket. Tapi kenapa akhirnya lu kabur kalau lu deket? Orang diem kan bukan berarti gak marah. Orang iya kan bukan berarti nerima. Kalau gue tuh tipe yang dipendem kak. Apapun dipendem. Apapun. Nanti meledak sendiri, kalau udah meledak ya keluar. Keluarnya tuh lebih ke sampai sekarang sebenarnya. Kayak misal gue berantem nih sama temen. 1 tahun 2 tahun yang gue nggak suka gue pendem sebisa mungkin. Tapi kalau udah meledak ya lu jangan datang lagi. Jangan nongol di mata gue. Begitupun sama pacar. Yap. Berarti lu udah nggak ada kata kalau misalnya udah berantem sama pacar, udah putus sama pacar, bakal balikan sama pacar udah nggak akan mungkin tuh. Nggak ada. Kontak-kontakan sehe itu enggak. Terus pasti kan mantan-mantan lu ada tuh yang pasti kontak-kontak dari zaman dulu. Enggak juga sih. Udah tahu karakter lu juga gitu. Ya tahu harusnya sih. Emang tipe cowok lu tuh seorang Berliana Lovell tuh seperti apa sih kalau bisa boleh tahu? Yang pintar. Pintar itu dalam arti diajak ngomongnya nyambung. Udah gitu pintar di bagian pekerjaannya, di bidangnya. Sama beragama. Oke. Agama lu? Tuhan. Muslim? Dulu lu nggak muslim ya? Enggak. Karena basic keluarga juga kan ya? Kenapa lu akhirnya pindah ke muslim? Apa alasannya? Banyak sih alasannya. Banyak banget alasannya. Nanti ada di buku aku ya. Oh, bikin buku juga? Isinya sajak? Atau lebih ke biografi? Enggak, dibilang biografi kayaknya terlalu dini untuk si Berliana bikin biografi deh. Oke. Aku sih nyebutnya novel, tapi ada kisah nyatanya, ada yang enggaknya. Tapi tidak terlalu hiperbola, tapi ada sajaknya. Oh, jadi ada satu karakter yang karakternya itu lo masukkan si Berliana itu di karakter di dalam novel lo gitu. Kapan launching? Doain ya. Ini nulis sendiri? Nulis sendiri. Gokil. Nulis sendiri. Kalau oke, apa kita buat film aja, Pak? Ya udah dinawarin tuh. Wah, telat gue ya. Lu sih lama kesininya. Udah dinawarin belum kontrak ya. Siap, aman. Ya belum kontrak. Nawarin gak ada, kontrak belum ada kan, aman sih. Nawarin ada yang kontraknya belum. Oke. Oh, berarti kalau misalnya untuk prosesnya sendiri, lu jelasin juga di situ di dalam novel lu. Jelasin. Cuman kekurangan gue itu susah menceritakan hal bahagia. Why? Gak tahu ya.
Apa karena hidup lu sulit terus, susah terus gitu? Enggak juga sih, ada bahagianya lah pasti. Cuman mungkin aliran nulis gue atau aliran gue mengungkapkan sesuatu itu di bagian yang terlalu mellow. Kan ada nih yang komedi. Ya, Kalau ada. gue yang lebih ke mellownya. Nah, dari sisi bahagia yang sebenarnya ini bahagia loh. Cuman di situ masih kurang menurut gue ya. Harus banyak yang direvisi tuh pada saat di sisi bahagianya kurang. Dan ini masih revisi ya? Masih revisi harusnya. Tayang deh kira-kira kisaran tanggal berapa? Atau bulan apa? Atau tahun depan apa tahun ini? Rilisnya? Harusnya tahun besok. Tahun besok ya? Oh lucu juga tuh. Gila loh. Berarti cocok nama lo ya? Apa tuh? Berliana Novel. Itu novel, kan aku love. Iya, kan bikin novel tadi. Oh, Ini gimana mau cocok? Nggak nyambung. kan novel, bukan novel. Nggak, gue tadi pas dia ngomong, emang tipe cowok lo gimana? Pinter, oke lah gitu. Yang dia tuh pinter sama bidangnya apa segala macam. Diajak ngobrol nyambung. Ini nggak nyambung ngobrolnya. Udah tetot gue berarti ya. Enggak juga sih. Gue udah sempet lihat lo main di podcastnya Denny Sumargo, main di podcastnya Mas Dedi ya kan. Gue gak akan nanya pertanyaan yang sama kayak mereka sih gitu. Masih perawan apa enggak gue gak akan nanya gitu. Tapi dibandingin di antara dua orang itu, ada gak yang masuk tipe lo? Antara Denny Sumargo atau Deddy Corbuzier? Koden dong. Hah? Koden. Kenapa? Mungkin karena aku deket kali ya. Oke. Kalau Om Deddy kan enggak kenal, baru kenal. Deketnya setelah Densu nikah atau sebelum? Dari sebelum. Oh ya pantas, masuk Den. Cakep Pak Eko. Ape, kenapa kreatif gua nanya? Kan gua hostnya. Apa sih nanya apa sih? Enggak kan gua. Oh iya. Lu jawab deh. Kalau tipe fisik ya. Kalau fisik kan sekarang aku bisa nilainya B fisik dong. Iya. Fisik masuk kok. Aku nggak suka yang sispek. Aku nggak suka yang kurus. Aku suka yang gembil-gembil lucu. Terus kayaknya dipeluknya enak gitu nggak sih kalau cowok yang gembil-gembil? Wah gembil semua lagi di sini ya kan? Gembil semua kan? Gembil semua. Coba sini Wan. Sini udah cepet. Ini gembil, ini pipi, ini perut. Kalau gue semua gembil. Aduh. Yang gembil-gembil gitu lucu. Oh gitu. Oke. Kalau yang suspek takut. Takutnya sukanya sama cowok lagi ya? Takutnya bisa dua-duanya. Kan ngeri. Itulah alasannya kenapa gue tidak membentuk perut gue jadi six pack. Alasan doang sih. Alasan doang, padahal karena susah juga sih. Iya, karena susah juga. Udah mau coba diet, gagal mulu. Tapi lu tadi gue perhatiin makan tuh kayaknya sedikit banget. Emang diet atau gimana ya? Enggak diet. Aku tuh ada diabetes. Udah gitu kebiasaan jadinya ya udah makin lama kayak makin dikit gitu loh. Oke, sehari makan berapa kali? 3 kali, mungkin bisa 4 kali, tapi kayak cuma 2 sendok. Ngemil ya jatuhnya, nggak makan ya. Makan 3 kali. 4 kali lah. 4 kali sehari, sekali makan 2 sendok. Berarti total 8 sendok. Sehari lu gak nyampe 1 piring cuy. Iya makanya kalau misalnya ke dokter gizi kayak gue kurang gizi deh. Lu pernah cek? Belum sih. Mau dianterin? Aduh takut. Enggak, kan gue punya kenalan dokter gizi. Oh iya boleh. Takut dibilangnya wah ini busung lapar katanya. Oh iya benar. Tapi gak kelihatan kayak busung lapar. Cuma ya? gue kayak sedih aja gitu. Lu Iya. main ke Outframe, gue tawarin makan. Kok makannya sedikit? Itu tuh bisa 2 hari loh ayam yang kakak itu. Keburu basi. Beneran. Bisa 2 hari. Lu diabetes tuh berarti turunan? Dari? Bokap. Berarti lu minum yang manis-manis gak bisa gitu ya? Aku jadi karena suka banget es coklat, jadi kayak 1 hari tuh butuh 1 gelas es coklat. Kopi gak? Enggak. Ada GERD? Ada. Oh, Tapi iya. semenjak gak makan nasi dan makannya 2 sendok, GERD aku gak pernah kambuh. Oh gitu. Wah PR juga nih. Gue sih ada GERD. Tapi gue kan gak mungkin ya makan 3
sendok doang sekali. Tapi ilangin nasi itu ngaruh banget sih. Oh ya, gue bisa gue ngilangin nasi, gue bisa. Tapi gue akan coba sih kayak treatment lu gitu ya, kayak makan sekali makan 3 sendok gitu. Sekali makan ya. Tapi tiap 5 menit. Yo, iya. Tiap 5 menit. Tiap 5 menit. Iyalah, kalau enggak mah wah. Tanya di sini kalau gue lapar kayak gimana, kayak orang gila gue kalau lapar. Oh iya. Yoi. Kita ngomongin karir sedikit nih. Berli memulai karir itu ya kalau misalnya dibilang lu udah jadi public figure nih sekarang nih kan. Boleh cerita sedikit gak sih? Pabrik susu. Pabrik figur. Iya. Ya langsung diem. Aduh. Tenang, ada bantal. Pegel. Ini loh duduknya pegel. Gitu. Tahan. Kurang masuk nih. Perutnya perut. Gimana? Tadi Lupa. Pertanyaan gue apa sih tadi? Gue lupa. Oh ya karir. Kenapa? Ya memulai karir. Bisa break dulu. Durasi ya. Oke. Karir. Gimana karir? Dia semakin rambutnya jatuh tuh semakin. Ini bagus loh angle di foto dia sini tuh pas ketawa. Bagus Tadi kenapa nggak ada foto dia ketawa ya? Ada. Ada ya? Ada. Oh iya benar. Iya. Oke, awal karir. Hah? Awal karir. Awal karir. Awal karir jadi Oke, lu tuh pengennya disebut apa sih gitu? Sebenarnya gitu. Penulis. Tapi kan ini sedang proses. Mudah-mudahan gitu kan. Tapi kan orang udah mengenal lu nih sebagai public figure. Lu pengen dikenalnya sebagai apa? Influencer kah? Pemersatu bangsa kah? Atau itu pemersatu bangsa itu kerjaan bukan sih? Bukan lah. Kerjaan dong. Bangsa Itu, kita jadi bersatu. Oh iya benar. Iya kan? Pemersatu bangsa, pemecah rumah tangga. Ya. Untung saya belum berumah tangga. Jadi aman. Influencer enggak juga. Selebgram aja lah. Selebgram. Oke. Itu awal mula lu memutuskan pengen jadi selebgram itu ceritanya gimana tuh? Awal memutuskan tidak diputuskan. Aku masih kerja jadi di salah satu perusahaan. Oh kantor. Udah gitu. Di bidang apa ya kalau boleh tahu? Panasonic ya. Oh elektronik. Oke. Ke proyek-proyek gitu aku dulu. Lighting. Tapi lighting yang di tol. Survei mulu ya berarti ya? Nah awalnya itu aku tuh suka pakai baju kantor. Udah gitu suka foto. Kalau dulu itu kenapa dulu tuh aku gak aktif Instagram. Aku aktif Instagram itu baru 3 tahun Kak. 3 tahun sekarang udah 3,3. Caranya gimana? Bisa kasih tahu gak tuh? Siapa tuh ada yang pengen tahu juga tipsnya. Oke aja sih. Gak ada soalnya cuman posting foto. Posting foto itu gara-gara abis putus. Terus mau ngasih tahu gitu mantan gue baik-baik aja nih gitu. Awalnya. Fotonya kayak gimana? Boleh tahu gak? Ya foto lagi kerja. Oke. Foto lagi kerja terus banyak yang like terus makin suka foto selfie. Udah, terus nggak lama kemudian nyobain bikin YouTube iseng-iseng. Jadi gitu. Oh. Jadi dari awal itu kalau misalnya pertemuan sama Densu tuh gimana ya? Sempat collab juga dulu ya? Di telepon. Sempat collab Basket waktu itu kalau nggak salah. Awalnya basket, yang kedua itu curhat bang. Pertama kali episode satunya aku deh. Itu kan sempat viral kan lu di situ kan? Nah, itu udah mulai jadi selebgram atau masih kerja kantor? Oh udah jadi selebgram. Waktu itu followers lu berapa kalau boleh tahu, masih ingat? 1 juta ya kayaknya sih. Masih 1 juta. Dan sekarang udah 3 juta ya? 3,3. Wah yang nge-DM banyak banget berarti ya? Banyak. Banyak gak sih yang nge-DM? Aneh-aneh ya banyak gitu? lah. Pap anu-anu lah. Anu-anu tuh gimana ya? Pap titit. Gimana? Pap titit. Titit gitu. Oh disensor. Iya. Papnya disensor ya. Pap titit gitu. Itu disensor Karen. Titit gitu. Iya sensor. Iya gitu.
Itu banyak yang kayak gitu. Banyak. Tapi sekarang udah mulai jarang nih kayaknya. Karena Nggak tahu. Udah mulai bosen juga kali orang nge-pub gitu nggak dilayanin ya. Tapi yang video call banyak. Video call di admin. dari sekian banyak, pasti kan banyak banget yang ngefans sama lu gitu kan. Ada nggak sih lu kepikiran kayak jatuh cinta sama yang ngefans sama lu kayak gitu? Enggak. Selain tadi tipe-tipe yang lu sebutin gitu, lu punya harapan gak sih lu pengen punya calon pasangan? Karena gini, setiap gue liat Instagram lu kan selalu pagi, suami-suamiku gitu kan, kayak banyak gitu ya. Kan lu menyapa semua gitu, tapi kan suami pasti pengennya cuma punya satu kan? Emang 2 boleh kan? Nggak boleh. Emang gak boleh? Nggak boleh. Kalau laki-laki 2 istri boleh. Kalau misalnya 2 cowok ntar pas ceweknya hamil bingung ini anak yang mana di aktenya. Bener juga, ribet ya. Mm-mm. Terus kalau untuk jadi suami nih, ada ini gak sih spesifikasi khusus gitu kayak gue pengen suami gue tuh dari dunia bisnis, gue pengen suami gue kayaknya kerjanya begini gitu. Ada gak sih kayak, maksudnya gini, lu kan bikin novel nih ya kan, lu pasti untuk pengkarakteran lu bisa membayangkan atau mengimajinasikan kan bahwa oh laki-laki yang gue suka tuh kayaknya ideal deh buat gue kalau misalnya kerjaan begini, karakternya begini gitu. Pembisnis. Bisnis. Bukan artis. Gue tidak berharap dia bekerja di satu perusahaan. Oh, punya sendiri ya berarti ya. Pembisnis jadi lu lebih suka suami lu nantinya lebih banyak waktu sama lu gitu kan, karena bisnisnya udah running aja gitu kan. Karena gue orangnya manja banget, pengen ditemenin terus. Jadi kalau dia pagi terus pulang sore sendirian, gue mikirnya gitu. Itu pembisnis, habis itu pembisnis yang dia bangun sendiri bukan dari orang tua. Gue pengen punya suami yang mandiri, karena kalau dia nggak mandiri malu sama gue. Iya. Menurut gue. Terus gue punya suami yang mencintai gue tidak apa adanya. Tidak apa adanya. Itu gimana ya? Ya gue pengen dirubah menjadi lebih baik karena diri gue berkat suami gue. Oke. Gitu. Itu bagus sih. Jadi saling melengkapi lah ya. Saling Nah menyempurnakan. sekarang misalnya gue diterima apa adanya, ternyata gue jalannya salah, terus lu terima juga. Iya, padahal kan jadi suami Enggak tuh dong. imam kan. Iya. Mau maghriban dulu gak kita? Imamin aku dong kak. Aduh. Gue punya cerita lucu. Apa tuh? Cakep? Oh belum? Belum. Terakhir cerita bukan pantun. bukan pantun. Okay. Terakhir gue tuh pernah pacaran. Jatuh cintanya tuh gampang. Kok bisa? Jatuh cintanya tuh simple. Karena? Sholat bareng yuk gitu. Langsung aduh. Perkara gitu doang. Simple gak sih? Tapi abis itu saya kapok. Karena ternyata orang yang beragama belum tentu memanusiakan manusia. Oke. Ya makanya kan harus hablum minallah hablum minannas kan. Betul. Oke. Tapi gak salah kan tadi gue ngajakin sholat ya. Tapi sebenarnya gini, gue juga sebenarnya pengen ketawa sih. Gue cerita sedikit gak apa-apa ya. Gue juga pernah punya pengalaman yang sama. Oh ya. Kayak gitu. Jadi gue waktu itu lagi deket sama cewek, terus di posisi lagi nonton, terus udah waktunya maghrib, sholat dulu yuk. Padahal biasanya itu selalu gue yang ngajak sholat. Oke. Gitu, karena gue nggak pernah lepas sholat kan. Nah waktu pas diajak kayak lah, maksud gue gini, ya udahlah ini kan posisinya sholatnya nanggung nih, nggak apa-apa nanti gue jamak gitu. Gue udah niat jamak gitu. Walaupun sebenarnya alasan untuk jamak kan harus ada syarat-syaratnya kan gitu, cuman kayaknya ya udahlah gitu, maksudnya ini kan ibadah gue gitu kan. Tiba-tiba yang ceweknya ngomong sholat dulu yuk. Hah? Nah dari situ gue kayak oke, ini kayak she's the one kayaknya gitu ya, tapi ternyata enggak juga. Belum jodoh. Kontraknya gitu. sudah habis. Itu dia. Kalau mantan punya berapa selama umur lu sekarang ini? 5. Wow, itu banyak gak sih 5? Oh berarti lu pacaran lama-lama ya? Oh iya lama-lama. Paling lama berapa tahun? 5 tahun? 5 tahun. Mobil Emang beres tuh. ada cerita pacaran sebentar ya?
Bukan pacaran, cuma kenalan gue sebentar. Baru trial udah kelar aja. Gimana, Wan? Kenalan. Kenalan kan? Gue bukan pacaran, kenalan. Oh, kenalan. Kenalan aja. Yang 2 bulan ada, yang sebulan ada, yang 2 hari ada. Ya kenalan dong. Mau yang mana paket pulsanya? Ini ngomongin apa sih? Lupa isi kuota, diperpanjang Iya, nggak bener. diperpanjang. Tapi dari sekian banyak mantan lu nih, ada yang 5 itu. Itu rata-rata umurnya sama atau lebih muda atau lebih tua? Rata-rata sama dan lebih muda. Lebih muda tuh berapa tahun? 5 tahun. Hah? Hah? 5 tahun di bawah aku. Sebentar. Yang 5 tahun di bawah kamu itu waktu umur berapa kamu pacaran? 27. 27, berarti dia 22 ya. 22. Emang kamu sukanya sama yang lebih muda? Enggak, tapi mukanya tuaan dia. Oh iya, benar. Enggak, maksudnya kalau saya jalan tuh enggak ketara. Ya karena muka lu kelihatan muda mulu soalnya. Kecil soalnya kan. Iya. Enggak juga sih, maksudnya umur lu juga kan udah dewasa jatuhnya Iya. kan. Tapi lu paling cocok sama yang lebih muda? Seumuran. Umur berapa? 29 mau ke 30. Ya, gua 33. Agak jauh ya? Agak jauh. Tapi paling ini aku sama 3 tahun di atas aku. Itu paling tua. Paling tua? Yang lebih tua dari 33? Enggak pernah? Di atas aku 3 tahun enggak pernah. Lebih dari kamu 3 tahun enggak pernah? Enggak. Belum pernah. Jangan ah. Karena? Kan akunya kecil kayak jalan sama gadun. Bener juga. Bener Bener juga. gak sih? Iya, iya bener. Ardi umur berapa, Dut? 29. Seumuran? Oh iya. Iya. Tuh kan kalau cowok tuh salah. Mukanya boros. Coba Dut, sini. Enggak, sini. Enggak. Tuh kan bukan. Emang tadi lu nganggap si Ardi berapa umurnya? 35-an gitu. Gua berapa? Jangan bohong. 32, 3. Ya segituan. Iya sih. Masa borusan dia? Mm-mm. Masa padahal gue pakai jenggot, pakai kumis gini. Orang tuh ngira gue 38 loh. Really? Iya. Berarti bahagia dong hari ini. Kenapa? Gue bilang lebih muda. Ya lumayan. Ukuran sepatu berapa? 36. Wah susah tuh nyarinya tuh. Tapi kalau sepatu kayak gini 37 kok. Yang mana? Tapi kalau heels 36. 36 ya. Catat Wan. Catat aja. Gitu. Kemarin gue sempet buka question box ya kan. Question box. Alhamdulillah pertanyaannya aneh-aneh semua ya. Jadi gak gue masukin untuk episode kali ini gitu. Gue gak mau nanya yang aneh-aneh gitu. Gak berbuat yang aneh-aneh juga ya kan. Tapi gue pengen nanya. Lu tuh sempet kemarin juga gue sempet posting juga tuh. Postingan lu main tenis meja. Emang kalau main tenis meja cara main lu begitu ya? Itu apa cuman konten dong apa gimana ya? Enggak, jadi aku kan mau ada pertandingan Februari sama salah satu inilah pertandingan di GBK. Habis itu latihan dulu. Itu pertama kali aku main tenis meja. Bisa. Kayak gitu. Terus kan latihan capek kan, diri. Aku tuh nggak biasa diri. Okay. Jadinya aku duduk. Aku bilang aku bisa kok main duduk gitu. Tapi aku bisa main duduk. Tapi boleh gak sih peraturan? Gue gak tahu. Nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Cuman Di atas meja. ya kan tenis meja ya. Bukan main di atas meja kan? Iya benar. Iya. Tapi kan bisa. Bisa. Duduk aja bisa. Iya benar. Main Gue gak akan bola. bahas captionnya sih. Masih ingat gak captionnya? Enggak. Ya udah gak usah dibahas. Tapi lu suka olahraga gak sih orangnya? Gym. Gym doang? Iya, cuma udah 3 bulan enggak. Karena? Enggak sempet. Karena lagi sibuk banget. Lagi sibuk banget. Iya gue juga bingung bener yang dibakar. Amarah. Wow, yang dibakar amarah, Amarah. gitu. Kalau gue jelas kan, kalau nge-gym ngebakar kalori gitu kan. Amarah sih enggak. Kalau aku amarah. Ini serius. Iya, kalau lagi kesel nge-gym. Apa sih yang Bilang. ngebuat lu kesel? Seorang Berlianan Hiperaktif.
Aku Enggak, kalau lagi hiperaktif, aku kesel. Gimana? Aduh, susah lagi ngejelasinnya sama manusia. Ya, lu ngerti nggak? Gimana? Oh, pantas lu ngerti. Iya, jadi aku tuh sering banget hiperaktif. Kayak misalnya aku lagi hiperaktif, terus ada gunting. Terus aku potong poni, terus guntingnya puntul. Aku potong pakai pisau poninya. Terus pisaunya kalau gunting rambut pakai pisau kan nggak bisa kan? Nggak rata. Nggak rata. Kayak disasak gitu loh. Terus aku kesel gitu. Hal-hal yang kayak gitulah. Coba hal lain, jangan gunting gitu. Kayak serem banget gitu. Iya. Ini out frame jadi unseen jadinya. Gue Apa ada ya? program satu lagi unseen, cuman jadinya unseen. Serem banget tuh pakai Oh, gunting. kayak misalnya aku lagi pengen dogi jenis ini gitu. Tapi itu doginya susah. Terus aku nyari-nyari 1 harian nggak dapet, tuh aku kesel. Lah lu mah beeman aja itu sih. Iya sih, lebih Itu ke juga situ gue ya. sama begitu. Oh iya. Ya Sama. itu kan yang bikin aku kesel. Itu doang. Ya kayak gitu-gitulah. Nggak bisa nurutin apa yang aku mau pada saat itu. Dan itu biasanya 5 menit hilang. Oh, abis kesel hilang. Pengennya ntar beda lagi gitu. Oh my 1 hari itu kayak bisa 10 sesuatu. Wah, ribet ya yang jadi Oh, pacar parah lu ya. banget. Iya, harusnya sih. Harusnya sih ribet. Mau cobain nggak 1 hari aja gitu. Sayang, nggak jadi gitu. Wah, gila. Gue pernah pengen ulang tahun. Ulang tahun. Iya, gue pengen banget ulang tahun. Makanya gue pengen ulang tahun dirayain saat itu juga. Di lounge. Terus aku pengen dinyanyiin sama live band. Terus dikasih kue saat itu juga. Tuh aku pengen banget. Terus Tapi ulang tahun nyari-nyari. lu nggak hari itu kan? Enggak. Aku tuh bisa 10 kali, mungkin 15 kali aku ulang tahun 1 tahun. Aku lagi pengen. Ribet. Next Iya. level. Lu gimana? Wah, ini logika aja ya gitu. Misalnya nih ya, lu umur sekarang 29. Berarti pacar lu kalau lu suka yang 5 tahun di bawah berarti 24. 24 tuh baru mulai awal-awal karir ya kan. Kalau misalnya bisnis, lu ngapain bisnisnya dapat dari orang tua. Gimana mau bayarin semua kemauan lu? Ya kan gak mahal, Kak. Ulang tahun doang. Kue berapa? 400.000. Nyawer band berapa? Berapa? 50.000, 100.000 lah nyawer band. 100. Iya. Masuk, gue minum es coklat doang. Oke. Es coklat biasanya kalau di kafe Ya 70. Hafal harga ya kita. Jajan sama lagi tempatnya. Iya. Cuman kita belakang-belakangan aja gitu ya. Terus Gitu. udah berapa tuh? 450, 520. Lu kali 15. Iya, tapi habis itu biasanya nggak jadi. Jadi udah nyampe, udah kecapean karena nyari lounge yang pada tutup. Pas udah dapet, gue udah nggak mood gitu. Lah lu minta diulang tahunin jam berapa lounge tutup? Bukan tutup, apa namanya, penuh. Oh penuh. Oh gitu. Wah ribet juga ya. Ribet. Jadi coba yang DM Berliana. Coba pikirin dulu deh mendingan. Iya pikirin dulu. Jangan cuman mikir yang itu aja ya nggak? Itu memang ribet banget. Nyokap aja tuh yang apaan sih gitu. Tapi nyokap ini gak sih ada protes gak sih ke lu dengan lu yang sosok dikenal nyokap dulu, anak manja dan segala macam, dan sekarang berubah menjadi seorang selebgram yang ya kalau misalnya dibilang kan tampilan lu kan lumayan seksi ya di sosial media lu gitu. Nyokap komen gak sih? Komen. Orang sebelum gue mau pakai baju seksi tuh gue izin dulu sama nyokap. Cara izinnya gimana? Misalnya gue nyokap nih. Waktu itu izinnya mah aku tuh mau kerja di bagiannya tuh kayak gini. Cuman aku harus pakai tank top, nggak apa-apa ya pakai tank top gitu. Tapi kan sebenarnya emang Instagram gue isinya tank top doang kan. Tapi lu nyaman memang pakai baju? Enggak. Ya? Gue tuh kalau keluar, even gue mau live music, gue pasti pakai hoodie. Gue tuh nggak betah pakai baju ketat. Ada hoodie nggak? Nggak enak gue. Dingin nggak? Enggak. Ya.
Nggak apa kan lagi kerja, kalau lagi kerja mah nggak apa-apa. Iya, oke. Oke, jadi lu emang sebenarnya nggak suka pakai baju seksi, cuman karena tuntutan pekerjaan lu dan Ya. karakter yang lu buat di situ. Karena netizen mau ya udah. Lokasi. Gitu. Oke. Kan gue kerja di situ. Kerja kan semua pekerjaan ada resiko kan? Iya. Ya gue harus terima resiko, masih terima uangnya doang. Oke, good. Bagus banget poinnya. Meskipun ya awal-awal ada batin-batin. Kesel gitu ya, kayak Kesel, dipandang sebelah mata gitu. Dan gue tuh paling sering ribut sama orang. apa yang ngebuat lu ribut sama orang? Ini ribut sama orang ketemu atau Ketemu. apa tuh ributnya? Misal gue jalan ke mall, terus gue pakai baju udah biasa aja, tapi diliatinnya kurang ajar, itu gue bisa samperin tuh cowoknya. Gitu. Mau ada ceweknya gue samperin. Bisa berantem juga berarti lu? Enggak bisa, gue cuma ngomong doang. Ngomongnya gimana? Tadi lihat apa gitu. Enggak mbak, enggak kelihatan misalnya gitu. Nih gitu. Guys, ini ya guys, gue kasih tahu ya. Ini gue ngeliat Berliana nih lurus ya. Untungnya kehalangan. Ini nih kehalangan, jadi aman nih. Jangan mikir yang macem-macem lo. Itu agak atasan dikit coba. Gitu. Gue tuh paling gak suka kalau secara langsung ya, kalau misalnya kalian mau komen segala macem ya salah. Udah nggak peduli lah ya. Nggak gitu. peduli. Tapi kalau langsung dan aneh-aneh pasti keluar. Oke. Lu dengan dapat predikat pemersatu bangsa nih dari netizen. Lu menganggap itu suatu apresiasi atau lu sebel, kesel atau kayak apaan sih gitu, atau lu seneng malah? Senang. Karena dengan itu gue dapet uang. Yang jelas menurut gue tidak keluar batas. Maksudnya, ya gue cuma pakai tank top kok. Gue nggak pernah pakai bikini, gue nggak pernah pakai apa lagi ya? Nggak pernah foto di tempat tidur pakai bra atau CD doang, lingerie something, nggak pernah. Gue nggak pernah sama sekali. Emang nggak suka? Malu. Even gue kapan gue seumur hidup nggak pernah pakai bikini. Percaya nggak sih lo? Ke pantai? Ke pantai gue nggak pernah pakai bikini. Terus? Ya enggak, gue pakai baju panjang aja. Kagak panas cuy? Enggak, ya paling gue pakai celana pendek, tank top, gitu. Kok nggak hoodie? Tapi kalau pantai di San Francisco dingin sih bro. Gue aja 2 double. Gitu. Nggak punya dan nggak pernah pakai bikini. Tapi saya kayak teman-teman gitu ngadoin, lu pasti punya teman-teman cewek-cewek kan gitu, ngadoin gitu lingerie gitu. Nggak pernah ada. Emang gak suka aja gitu. Nah lu punya pacar gitu nggak pernah ada yang request gitu kayak sayang pakai ini dong lingerie gitu? Nggak ada. Alim-alim semua berarti pacar lu ya? Mantan-mantan lu ya? Kan tadi gue bilang sholat yuk. Mulai dari situ saya sudah lulu. Tapi sekarang udah enggak lah. Kan udah tadi diajakin sholat. Gitu. Udah enggak sekarang. Udah beda. Udah beda. Tipenya sukanya yang kayak. Enggak, bukan tipenya yang beda. Udah kapok aja main kayak gitu. Terus lulu. Secepat itu ya? Secepat itu. Oke. Kalau misalnya gini. Kenapa sih kok lu bisa. Maksudnya gini. Sama orang-orang itu lu tuh dinilai nakal. Caption. Lalu baju gue. Body gue. Sama tatapan gue. Tatapannya gimana ya? Kadang kalau misalnya di foto emang gue sengaja. Karena gue gak bisa pakai baju yang seterbuka itu. Dan menurut gue seksi itu bukan cuma dari lu pakai lingerie atau bikini sih. Tapi dari mata juga bisa. Jadi itu aja yang gue jual. Gimana sih contoh mata tuh gini. Kalau baju. Tatapan maksudnya. Iya tatapan tuh gimana maksudnya? Tatapannya nakal aja. Contohnya? Contohnya maksudnya? Ya, Ekspresinya. Oh ekspresinya. Coba dong kasih lihat kayak gimana sih, gue pengen tahu. Aduh, kan di foto kamu udah. Nanti lihat ya langsung ya. Lihat ya.
Coba lihat iPad-nya. Gue mau nginget-nginget lagi. Oh iya bener. Oh iya bener. Oh iya tatapan itu ya. Iya. Padahal kan gayanya sebenarnya biasa Biasa aja. aja. Gue cuman diem doang. Gitu. Gue juga yang moto biasa aja kan, nggak gimana-gimana kan. Berdiri. Ya iyalah. Ya kalau nggak berdiri kan Susah posisinya motonya. susah kan? Iya. Bener kan? Bener. Tinggi banget tadi. Oh emang? Di atas Cita-cita. aku kan? Hah? Di atas aku. Iya, di atas kamu kan. Emang sukanya fotonya tadi yang di atas apa yang di bawah? Yang di atas. Yang di atas. Udah lihat tadi ya? Udah. Oke. AC bisa dinyalain dikit lagi gak sih? Tiba-tiba jadi gerah gitu ya. Berarti kalau misalnya orang itu bisa dibilang ngejudge lu by your cover berarti gitu ya? Iya, dan nggak apa-apa. Nggak salah juga. Nggak salah juga karena itu gue yang build kok. Mereka nilai kayak gitu dan itu yang gue yang build berarti gue berhasil nggak sih? Iya dong. Gue berhasil ngebentuk seseorang. Si karakter itu. Berliana Lovell ini. Nice. Dewasa juga sih ya. Bener. Iya, gue berhasil. Iya, setuju. Gak semua orang bisa berhasil menjadi orang lain. Ini ada hubungan sama bintang lu gak sih? Lu kan Gemini soalnya kan. Oh, aduh. Saya agak trauma ya kalau masalah bintang, kenapa ya? Kenapa? Nggak gini, lu tinggal di Jakarta Selatan. Yap. Gue juga sebenarnya nggak suka ngomongin bintang, ya kan. Tapi ketika lu tadi ngomongin itu, gue jadi kayak realize, oh ya lu Gemini gitu ya. Mungkin karena Gemini kan lu bisa satu sisi gitu. Aduh, gue kurang tahu sih sebenarnya. Kalau misalnya dibilang dua sisi mungkin, tapi sisi satunya itu manja, satunya mandiri. Jadi emang gue punya sisi manja yang bener-bener manja banget, tapi ada sisi mandirinya. Tapi kalau misalnya sisi nakal, menurut gue nggak senakal itu sih. Even alkohol. Lu gak minum? Tidak. Kan ada gula ya? Ada gulanya gak sih? Bukan itu sih. Bukan karena diabetes? Bukan. Gue gak kuat pahit, Kak. Oh, sama berarti. Jadi pas gue minum tuh nggak ketel di sini. Nolak, dia nutup langsung. Langsung nutup ya? Nutup. Kuncup gitu Kayak ya? jamu tuh, nggak kayak jamu masuk. Terus kalau misalnya lu party gitu minumnya apa? Coklat. Gue pernah ikut teman gue party kan dia ulang tahun. Udah gitu, karena kan orang minum kan lama ya, pulangnya nggak bubar-bubar ya kak. Pulang gue diabetes kak. Karena minum es coklatnya lebih Es dari satu. coklat itu 6 gelas yang segini nih. Pulang gue lemes, besoknya gue nggak bisa jalan, lemes gue. Kayak gue bilang orang mabuk jackpot, apalagi? Nggak tahu apalagi Ban? Blank. Oh blackout. Skip. Ya. Skip. Gue skip juga. Berarti kalau misalnya ngajakin lu party murah ya? 70.000 doang es coklat. Iya kali 7. Sama. Kali 7. Ya kan nanti gue ingetin. Jangan. Oh belinya yang tower. Oh ada es coklat tower? Gak ada. Iya gak ada lah. Di tower bir itu loh. Iya tahu. Isinya coklat aja gitu. Kagak ada yang jual juga es coklat gitu. Gak ada. Oke. Satu dong upcoming project lu selain tadi novel tadi. Lu kan sempat juga main ya kemarin di film Baby Blues ya? Ya sebut aja gak apa-apa. Oh ada project kan sama TVRI sih. Lagi ada project kan sama TVRI dan salah satunya TVRI juga yang mau ngegarap masalah novel. Oh sekalian. Tapi belum tekan. Terus film ada lagi? Belum. Nanti kan dari Kak Fadi kan? Serius ya? Bener nih? Benar. Aman. Satu quotes dong sebelum kita akhiri obrolan kita atau sajak. Sajak, aduh aku harus nulis kalau sajak. Hah? Boleh, kasih pinjam. Aku harus nulis. Kasih pinjam. Di sini aja. Oh di handphone aja boleh, di handphone. Aku tuh nggak bisa langsung, harus nulis. Nggak apa-apa, take your time, aman. Ini ada tema nggak sajaknya? Kasih tema bisa nggak sih atau? Boleh. Oke. Temanya tentang gue. Nggak, gue pengen tahu aja. Oh foto mah gampang, dia mah gampang. Tentang Kak Fadi.
Enggak bisa pasti. Kok gue deg-degan ya? Cakep. Oh nggak ada gitu-gituan ya? Nggak ada. Panjang nih sajak ini. Deg-degan gue nih. Nggak Nggak panjang. boleh nyontek ya? Udah. Oh udah. Udah kan? Oke. Sebentar. Gue tuh baru inget. Dulu tuh ada lomba baca puisi, baca pantun, baca sajak. Iya. Itu cara pembawaannya beda-beda kan? Cara pembawaannya beda-beda. Tapi aku lebih ke baca puisi. Kalau Oke. sajak terlalu susah. Oke, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Ya, kameranya itu. Oke. Buat Fadi. Mungkin ini terjadi sama Fadi atau tidak, aku nggak tahu. Sendiri bukan sepi, meski sunyi di mata. Bersama bukan selalu bahagia, karena melengkapi lebih sulit dari kata sepi. Anjir. Itu baru buat tadi ya? Buat tadi. Ini nggak ada di Google guys. Nggak ada di Google. Wah gue harus beli buku lu sih nanti. Penasaran gue. Oke. Beli ntar gue kasih ya langsung ya. Kan Ayo. mau lihat ya. Mau Iya. jadiin film apa enggak kan? Bagus apa enggak kan? Bener. Serius ya? Serius. Pakai tanda tangan. Oke. Siap. Tapi sebelum kita akhiri, ini ada sedikit games. Apa tuh? Tipis-tipis aja gamesnya. Bisa iklan di sini. Oh bukan. Ya. Jadi kalau misalnya mau iya, boleh iklan, ya kan belum ada yang masuk iklan. Mau es coklat lagi? Gue masih ada. Serius? Kan 1 gelas 1 hari. Kamu udah habis? Udah. Oh cepet juga. Aus dia kayaknya. Oke, mainnya gampang. Tinggal jawab pernah atau nggak pernah. Oke. Pernah atau nggak pernah. Siap ya? Pernah atau nggak pernah? Ngompol. Pernah. Kapan? Jangan Pas- ngomong bayi. Enggak. Pas bobo. Ya. Bukan, aku mimpi ke toilet, tapi ternyata di tempat tidur. Umur berapa tuh? Ya 2 bulan lalu lah. Oh 2 bulan lalu ngompol. Tapi dikit aja kok. Dikit doang ya? Mm-mm. Cowok ngompol gak sih? Ngompolnya beda dong itu. Iya. Iya lagi. Oke. Pernah atau gak pernah nembak cowok? Pernah. Serius? Jadian abis itu apa enggak? Enggak. Ditolak lu? Iya. Ditolak? Kok bisa? Karena dia itu sahabatnya mantanku. Oh punya etika ya Punya berarti etika. ya. Tapi abis itu jadian juga kok. Enggak, maksudnya berjalannya waktu akhirnya. Jadian juga, tapi ditolak dulu. Ayo dong, pendekatannya berapa lama gitu? Berapa lama 12 tahun. Lama gak? Dari umur berapa tuh? Dari Lu 12 kan 29 dari umur 17. Dari SMA. Terus sekarang udah-udahan juga. lulus SMA udahan. Terus pacaran berapa lama? Setahun ya. Penantian 12 tahun, jadinya cuma setahun. Iya. Mau ngapain? Gak cocok ternyata. Ya ampun. 12 tahun tuh cicilan rumah bentar lagi beres loh itu. Iya, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Iya benar. Oke, pernah atau nggak pernah? Pipis di kolam renang? Enggak. Bagus. Pernah atau nggak pernah? Nikung temen? Enggak. Serius lu? Enggak. Lu kan pemersatu Nikung bangsa. mantan pernah nikung. Gimana? Nikung mantan yang tadi kan. Sahabatnya. Oh iya benar-benar itu pernah ya. Nikung temen enggak ya? Mantan tuh belum tentu temen ya? Belum. Betul, oke. Pernah atau nggak pernah ngambil duit orang tua tapi nggak bilang? Enggak. Masa sih? Enggak pernah. Iya sih, gue juga nggak pernah sih. Serius gue juga nggak pernah. Pernah atau nggak pernah bilang orang cantik atau ganteng padahal sebenarnya menurut lu mereka biasa aja? Enggak. Lu nggak fake people gitu? Enggak. Mendingan gue diem. Iya benar. Daripada berkomentar ya. Oke. Pernah atau nggak pernah pakai underwear side A side B?
A, set B maksudnya? Gonta ganti gimana? Gini, jelasin Wan. Ini kan underwear nih. Hari pertama pakai, hari kedua ceritanya lu lupa nih, atau enggak lu males ganti underwear, akhirnya lu balik, dipakai lagi kebaliknya. Itu set A set B itu gitu. Underwear lu banyak berarti ya? Banyak. Yang modelnya kayak gimana? Oh nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada, iya. Karen nih yang buat. Jelek tulisan lu. Oh iya. Ini Yayas, ini di print, ini tulisan Ardi Yayas. Oke, terakhir. Pernah atau nggak pernah ke Gap nonton bokep? Enggak. Nggak pernah ketahuan nonton bokep? Enggak. Emang ketahuannya gimana ya? Ya sama siapa Sama gitu? siapa sih? Misalnya lu di kamar gitu lagi nonton, pembantu lu masuk atau Oh enggak, gue orang tua lu nonton masuk. bokepnya bareng-bareng sama teman-teman dulu. Cuman nobar. Nobar sama teman kantor sambil makan ini apa namanya? Gorengan. Fokus lu nontonnya. Oh enggak lah, orang bokep itu bukan yang gitu-gitu, tapi yang kayak misalnya orang kecil, yang lucu-lucu, tau gak sih lu? Orang kecil terus sama orang gede gitu. Orang kecil. Iya, orang kecil sama orang gede. Terus kakek-kakek sama siapa? Itu yang lucu-lucu, buat ketawa bukan buat. Gue nggak pernah yang buat biar apa gitu. Emang gak suka nonton bokep Enggak. gitu ya? Sama berarti. Sama. Masa? Badan gue lebih seksi gitu. Dibanding nonton bokep kan? Iyalah. Bener. Iya dong, Iya. harus pede kan. Betul. Kalau bukan gue siapa lagi? Gak punya pacar, gue aja yang ini. Yang apa? Yang banggain diri gue sendiri Ya, lah. benar. Yang banggain diri sendiri. Oke, ada sedikit oleh-oleh dari gue. Apa tuh? Kartu ya? Yoi, kartu selamat. Wow. Ini ada foto yang sama. Aja. Ada foto kita berdua loh. Kok ini yang gelap, Kak? Iya dong, nanti itu gua kasih yang udah versi di editnya. Oh, oke. Ini yang digini-giniin ya. Digimanain? Iya, betul. Di tangan-tangan dong yang foto bareng-bareng. Foto bareng-bareng. Yang Oh. Tanda tangannya di mana? di mana juga boleh, di situ di foto. Di depan. Yang putih itu ya. Ya, tanda tangan aku jelek. Enggak apa-apa. Yang penting kan orangnya enggak. Iya sih. Harus pede. Gak bisa nih. Nggak bisa, Ren. Kasih lagi pulpen yang lain. Mas Abi pulpen yang bagus dong, Mas. Dibakar dulu nih kalau zaman dulu. Enggak, digini. Oh iya, kasih kaca gitu. ya? Iya, kasih kaca. Perlu di meja nggak? Enggak. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berliana Lovel, thank you udah datang ke Outframe. Thank you. Kita pajang ya. Kamu deket siapa nih? Gue pajangnya. Deket Aming. Aming, boleh deket Aming. Aming.